bagi yang belum bergabung, semoga suara saya bisa didengar dengan jelas, teman-teman. Dengar Pak, suara Bapak, Mas. Dengar yang jelas Pak suaranya. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, mahasiswa lintas jenjang program studi teknik informatika. Hari ini kita ada jadwal untuk matrikulasi dengan topik adalah pengolahan citra digital dan vision. Namun saya sebelumnya mohon maaf apabila jadwal harus mundur sampai 55 menit dari jadwal sebenarnya, dikarenakan ada sesuatu yang sangat urgent tadi terjadi. Kemudian tapi saya tidak ingin punya hutang ataupun menumpuk jadwal di esok, karena besok sampai Jumat kita masih ada jadwal gitu, sehingga saya minta untuk partisipasinya hari ini. Ya mungkin saya tidak sampai full 2 jam, jadi kita mampatkan saja, karena tadi melihat dari daftar-daftar nama ini sebenarnya muka-muka lama gitu ya. Beberapa malah ada mahasiswa bimbingan saya yang juga dulu tugas saya ini adalah pengolahan citra gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu berat ya bagi teman-teman. Ini adalah materi yang menarik dan saya harap enjoy untuk mendengarkan. Tapi mungkin saya survei dulu. Saya ingin tahu saja bahwasanya kalau teman-teman yang dari teknik komputer ya, mungkin sebagian dari yang teman teknik komputer itu pernah ya mendapatkan pengolahan citra, pernah ya? Mungkin bisa mewakili? Iya, pernah ya? Kalau yang dari MIF, apakah pernah juga? Belum pernah, Pak, kalau MIF, Pak. Belum pernah, oke. Jadi ini menarik karena mungkin saya lihat ada beberapa yang berbeda tahun angkatan, karena kurikulum dari beberapa program studi kita juga berubah seiring waktu. Mungkin saya nggak tahu ke depan di teknik komputer juga apakah masih ada atau tidak. Ya intinya kita duduk bersama, belajar bersama, tapi saya bukan orang yang anti untuk sharing. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar pengolahan citra, kemudian mau sharing, silahkan. Ya silahkan, jadi saya terbuka sekali untuk ini. Oke, ini hari ketiga teman-teman. Sebelumnya Senin Selasa sudah belajar dengan Bu Fani, dan saya rasa materinya sudah kami bicarakan, bahwa untuk hari 1, 2 kemarin, yang pertama adalah dasar-dasar tentang citra, kemudian image enhancement atau perbaikan citra. Tapi sebelum saya masuk materi hari ini, yang perlu saya tekankan bahwa sebenarnya ada, ini PPT saya kelihatan ya? Jadi sebenarnya ada, ada 2 topik besar yang sedang dalam pembicaraan kita. Yang pertama adalah istilahnya pengolahan citra digital sendiri, dan yang kedua adalah computer vision. Kemudian ada yang kalau di D4TIF reguler, 2 istilah ini di-blend jadi satu. Sehingga satu mata kuliah sendiri yaitu pengolahan citra dan vision. Ini menarik juga. Sekilas saja mungkin sudah disampaikan Bu Fani, saya ulang lagi, saya garis bawahi bahwa yang menjadi perbedaan kalau kita bicara di ranah pengolahan citra digital itu adalah kita mempelajari teknik-teknik untuk mengolah citra, mengolah gambar, memproses gambar secara digital dengan media komputer seperti itu. Jadi image-nya pun image digital. Kalau kita punya misalkan selembar gambar yang sudah dicetak begitu, bagaimana supaya kita bisa olah? Ya kita harus scan ataupun harus foto pakai kamera digital sampai menjadi gambar digital. Baru kemudian kita bisa olah. Jadi saya ulang bahwa kalau pengolahan citra digital ranahnya adalah teknik-teknik untuk mengolah citra atau gambar secara digital. Sedangkan computer vision sendiri itu adalah topik kelanjutan dari pengolahan citra digital, di mana computer vision ini menggabungkan
antara pengolahan citra digital dengan kecerdasan buatan. Oke, saya ulang. Kalau computer vision itu adalah topik yang menggabungkan pengolahan citra digital dengan computer vision. Sorry, saya ulang ya. Jadi saya terpengaruh dengan suara yang barusan, saya ulang. Jadi computer vision sendiri adalah gabungan antara pengolahan citra digital dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, nanti mungkin hari kelima saya kasih contohnya untuk aplikasi computer vision, tapi untuk hari ini saya akan melanjutkan dasar-dasar dari pengolahan citra digital. Apa yang kita pelajari di sini saya kasih judul ekstraksi fitur citra. Ini menjadi dasar sekali. Kalau di dalam ranah pembahasan ini masih bagian dari pengolahan citra digital. Bagian dari pengolahan citra digital. Kita belum masuk ke yang namanya computer vision. Nanti teknik-teknik yang kita pelajari di pengolahan citra digital ini itu bisa kita bawa ke computer vision, intinya begitu. Nah, ada 3 kata di sini, ekstraksi, fitur, kemudian citra. Citra sudah tahu, citra adalah gambar ya. Tapi kemudian ekstraksi dan fitur. Kalau ekstraksi, kita insya Allah Anda juga sudah sering dengar ya, bahwa ekstraksi adalah proses untuk mengambil ciri. Ada jahe, kemudian diekstraksi. Berarti kan sebenarnya diambil intisarinya. Gitu ya. Misalkan ditumbuk, diparut, kemudian dijemur, dikasih air dan segala macam, kemudian saripatinya diambil sehingga manfaat dari jahe tersebut tetap ada. Ini adalah proses ekstraksi. Sama, dalam kasus citra itu ada proses yang namanya ekstraksi juga. Jadi ada sebuah atau 2 buah atau 3 buah teknik yang kita lakukan. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan ciri. Ciri untuk citra dalam ranah digital kemudian disebut dengan istilah fitur. Ya, ciri di dalam citra disebut fitur. Atau nanti kalau kemudian kita simpan di dalam kolom-kolom Excel ataupun di dalam database, itu fitur ataupun ciri citra bisa kita sebut sebagai variabel atau parameter juga. Dalam database kita sebut sebagai atribut. Nah ini menarik, ada banyak istilah yang ternyata itu sama. Yaitu teman-teman ya. Jadi saya ulang, fitur adalah ciri yang menjadi identitas dari sebuah citra. Nah, kalau disimpan, nanti disimpan di dalam kolom-kolom Excel, itu menjadi nilai variabel atau parameter sebuah penelitian. Kalau kita simpan di dalam database, kita sebut sebagai atribut. Itu. Jadi kalau kemudian digabung ekstraksi fitur citra adalah kita akan mempelajari teknik-teknik bagaimana untuk mendapatkan atau mengekstrak fitur-fitur, ciri-ciri dari citra yang kemudian bisa kita simpan dan nantinya kita olah lebih lanjut. Gitu. Ciri dapat digunakan sebagai parameter. Nah, ini untuk membedakan ataupun mencari persamaan. Ya, untuk membedakan ataupun mencari persamaan antara objek satu dengan objek yang lain. Gitu. Kemudian ada beberapa macam. Kita bahas sebagian karena yang paling utama itu setidaknya ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah fitur bentuk, yang kedua adalah fitur tekstur, dan yang ketiga adalah fitur warna. Ya, seperti itu. Nanti yang menarik di fitur bentuk ada banyak macam variannya atau turunannya. Kalau fitur tekstur dan warna tidak banyak, tergantung pada channel warnanya. Mudah-mudahan kemarin di sesi 1 mudah-mudahan nanti kemarin di sesi 1 oleh Bu Fani sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa channel warna di dalam citra digital. Ada yang kita kenal RGB gitu ya, red, green, blue. Ada yang HSI, hue, saturation, intensity. Kemudian ada HSV, V-nya value. Ada juga CMYK, seperti itu. Jadi bedanya adalah kalau RGB, red, green, blue itu ranahnya pada
tools digital atau layar monitor komputer ataupun laptop gitu ya. Jadi pada ranah alat perangkat digital. Itu komposisi setiap titik dari citra, setiap pixel itu memiliki nilai komposisi red, green, blue. Gitu ya. Jadi kalau yang abu-abu itu RGB-nya sebenarnya sama. Tinggal apakah dia abu-abu terang atau abu-abu gelap. Kalau nilainya mendekati 255 semua, sama semua, RG dan B-nya itu akan menjadi abu-abu muda ya atau lebih terang. Kalau lebih rendah jadi nanti lebih gelap. Nah, bagaimana kalau komposisi warna yang ada di ini media cetak seperti printer apapun medianya, kertas, vinil dan lain sebagainya. Itu komposisinya adalah CMYK, cyan, magenta, yellow dan black. Artinya di sana nanti ada sistem konversi dari kalau kita mendesain melalui komputer dengan Photoshop, Corel dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau kita tidak merubah, itu setting defaultnya komposisi warnanya adalah RGB. Ya, kemudian begitu kita cetak ke percetakan digital seperti itu, nanti kadang hasilnya itu berbeda. Mungkin hijaunya lebih mudah dan lain sebagainya. Itu faktor apa? Adanya faktor konversi dari komposisi RGB to CMYK. Gitu. Cuman kalau mesin printernya canggih, ya tidak terasa. Oleh mata kita perbedaannya tidak terasa. Gitu. Atau mungkin yang sudah terbiasa dengan mendesain, pasti akan tahu bahwa ketika membuat sebuah desain seperti di Corel dan segala macam, akan lebih mudah kalau dari awal sudah kita set komposisi warnanya CMYK. Sehingga pada saat dicetak, tidak ada perubahan warna. Mau nyetak hijau kok jadi agak kuning, nah lime warnanya dan lain sebagainya. Nah, itu faktornya. Nah, yang saya katakan tadi seperti red, green, blue, cyan, magenta atau CMYK atau HSI, HSV, itulah yang dikatakan fitur warna. Jadi kalau ada objek gitu ya, kemudian kita ambil pixelnya, kita ambil nilai red, green, dan blue-nya, maka proses mengambil nilai red, green, blue itu yang kita sebut sebagai proses ekstraksi fitur warna. Begitu. Sama pada akhirnya untuk bentuk dan tekstur. Nah, cuman kita next saja ya biar tidak membingungkan karena di sini hanya ada tulisan yang singkat begini. Oke, kita mulai dengan fitur bentuk, teman-teman. Kita tahu bahwa sorry sebentar. Saya kondisikan dulu. Kita tahu bahwa objek yang ada di dunia ini sorry, saya ulang tadi mute posisi mic saya. Saya ulang bahwa kita tahu ada yang namanya fitur bentuk, yaitu objek itu dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ya, setiap objek memiliki bentuk. Kita dulu di zaman matematika dasar, mungkin SMP gitu atau SD ya, kita mengenal ada bentuk 2 dimensi, kemudian bentuk 3 dimensi. Ya. Kalau minimal kalau 2 dimensi kita kenal bujur sangkar. Dua dimensi kita kenal seperti bujur sangkar, persegi panjang, segitiga, lingkaran, elips, trapesium, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau 3 dimensi kita mengenal adanya balok, kubus, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita mengenal itu dengan istilah bentuk dasar geometri. Nah, ini nggak susah ya untuk diterima ya. Nggak susah. Nah, akan tetapi ya kalau kita mau belajar tentang dasar bentuk yang ada di dalam image gitu, ya sudah. Kita kembalikan ke bentuk-bentuk dasar. Mana misalkan kita mau foto satu panorama begitu, di situ ada tumbuhan, hewan dan sebagainya, ya silakan kita definisikan mana yang bentuknya segitiga, persegi panjang, bujur sangkar dan sebagainya. Namun pada kenyataannya benda-benda atau objek-objek yang di dunia nyata
itu tidak sempurna berbentuk seperti bentuk dasar, kan gitu. Ada sapi ya, dia kan kita nggak bisa mengatakan sapi ini persegi panjang, tidak. Dia memiliki geometri tersendiri dan cenderungnya ada yang kurva, ya bentuk-bentuk lengkung seperti tubuhnya, bagian perutnya dan seterusnya. Begitu juga pohon dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan pada akhirnya. Kita nanti bisa mendefinisikan itu. Ketika kita bisa mengidentifikasi apakah bentuk ini mengarah kepada bujur sangkar, elips, lingkaran, dan lain-lain, disitulah dikatakan kita mengenali fitur bentuknya dari sebuah objek yang ada dalam citra digital. Tuh ya. Nah, nanti ada beberapa teman-teman. Jangan kaget kalau kita bicara soal pengolahan citra digital dan computer vision itu pasti ngomongin matematika. Ya, dasarnya orang komputer itu matematika. Kita nggak boleh anti dengan matematika, gitu ya. Itu ada beberapa dan sebenarnya banyak sekali yang namanya fitur bentuk. Namun saya ambil yang sebagian yang umum saja ya. Turunannya masih banyak teman-teman. Ada yang namanya area atau luas dari objek. Jadi kalau ada objek, seluruh wilayahnya itu disebut sebagai area. Ada lagi perimeter. Perimeter ini adalah pinggirannya atau kelilingnya atau lebih tepatnya sebenarnya boundary atau batasan dari objek itu. Ada juga namanya compactness. Compactness dari apa? Dari P-nya itu perimeter dikuadratkan dibagi dengan A, di mana A-nya adalah area. Oke, dari sini aja kita udah tahu. Berarti nanti kalau ditanya, kalau saya disuruh mencari area dari sebuah objek citra digital, maka pertanyaannya apa satuannya? Misalkan area ada di situ, bayangkan aja sekarang gambar wajah saya misalkan, kemudian diolah sedemikian rupa, terus kemudian disuruh mencari area dari wajah saya. Maka pertanyaannya nanti akan keluar data apa? Datanya adalah data angka, teman-teman. Misalkan berapa? 1.500, 6.000 dan seterusnya. Pertanyaannya, data area tadi satuannya apa? Satuannya adalah pixel. Jadi kalau 1.500 ya berarti 1.500 pixel sebagai luasan dari daerah yang saya katakan wajah saya tadi. Gitu. Perimeter sama. Satuannya adalah jumlah pixelnya. Bedanya adalah kalau area seluruh wilayah yang disebut wajah saya, sedangkan kalau perimeter adalah pinggirannya, boundary-nya, batasannya. Sehingga kalau mau mencari rasio compactness untuk mengukur rasio antara luas dengan kelilingnya adalah P kuadrat per A. Atau perimeter dikuadratkan dibagi A. Otomatis yang namanya rasio ini hasilnya desimal. Seperti itu nanti. Ada lagi yang namanya circularity. Ini gini. Seberapa bentuk itu mendekati lingkaran. Ini merujuk kepada statement saya tadi, bahwasanya di dunia nyata, bentuk-bentuk benda itu tidak selalu sempurna seperti bentuk dasar. Lingkaran sempurna, kemudian bujur sangkar sempurna, tidak. Maka yang bisa kita lakukan adalah, semisal kita mendapati sebuah kasus, maka yang kita lakukan adalah, apakah kita bisa mengukur seberapa bulat benda tersebut, seberapa mendekati bentuk bulat, gitu maksud saya. Nah, itu bisa diukur dengan satu contoh adalah circularity, yaitu rumusnya 4pi dibagi p kuadrat, di mana pi-nya adalah sudut, ya, pi-nya adalah sudut, seperti itu. A-nya tetap area, p-nya tetap perimeter. Jika nilai dari circularity mendekati 1 atau bahkan sempurna 1, maka benda tersebut benar-benar lingkaran. Jadi kalau ada sebuah benda nilai circularity-nya 0,5 dan satunya 0,9, maka kita bisa pastikan benda yang kedua dengan nilai circularity 0,9 itu lebih terlihat bulat daripada
benda yang circularity-nya 0,5 seperti itu. Bagaimana kalau nilainya sebesar pi bagi 4? Nah, maka benda tersebut bisa kita asumsikan sebagai bentuk bujur sangka. Itu teman-teman. Nah, dan banyak lagi. Saya nggak mau inilah satu-satu nanti bisa dipelajari. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa bentuk dari sebuah benda itu bisa kita deteksi. Bisa kita ekstrak nantinya. Seberapa atau berapa banyak parameter yang bisa kita ambil Pak dari bentuk? Terserah kebutuhan kita. Saya nggak bisa mengatakan karena tidak based on case atau tidak berbasis kasus. Kita mungkin akan bicara itu nanti di hari Jumat, pertemuan kelima. Saya hanya kasih contoh seperti itu, ada eccentricity, ada equivalent diameter, dan seterusnya. Kapan Pak saya menggunakan ini? Pada saat kasus Anda membutuhkan itu. Membutuhkan fitur bentuk. Contoh, saya masuk contoh nih. Saya mau membedakan antara tomat buah ya, tomat yang besar ya, biasanya untuk jus. Sama tomat untuk sambal. Nah, biasanya kan kalau orang Jawa bilang ranti gitu ya. Ranti itu tomat yang bentuknya kayak awan, melentung-melentung gitu ya. Sama tomat yang besar yang biasanya di jus. Itu definisi kita, biasanya kita bisa ngomong definisinya kita bisa bicara bahwa bentuknya, nah itu loh. Bentuknya kalau tomat buah yang di jus itu lebih mulus seperti elips atau seperti telur, ya. Sedangkan kalau tomat untuk sambal itu ukurannya kecil, kemudian bentuknya lebih tidak beraturan. Nah, gitu. Dari definisi ini maka kita bisa menyampaikan bahwa oke, supaya kita bisa membuat program untuk membedakan dua buah objek tersebut, kita perlu yang namanya ekstraksi fitur bentuk. Nah, saya perlu menggarisbawahi teman-teman bahwasannya untuk Anda bisa membuat aplikasi berbasis pengolahan citra ataupun bahkan computer vision, kata kunci pertamanya adalah kita harus bisa mendefinisikan. Jadi kita sendiri sebagai programmernya, sebagai developernya, harus bisa mendefinisikan apa persamaan ataupun perbedaan objek-objek di dalam kasus kita. Dari mana Pak? Anda bisa pelajari sendiri, Anda bisa cari referensi, bisa ke narasumber dan seterusnya. Seperti itu caranya teman-teman. Jadi nonsen kalau kita nggak bisa membedakan secara harfiah atau konvensional lebih dulu. Anda nggak tahu bedanya pisang Ambon sama pisang susu, terus Anda mau disuruh bikin aplikasi untuk computer vision pembeda pisang, susah. Dari mana tahu? Karena sistem yang akan kita bangun kan nurut programmernya. Begitu. Tadi kalau nggak salah di sini ada Mbak Retno, kalau nggak salah orang, beliau adalah salah satu mahasiswa bimbingan saya. Kebetulan topiknya juga pengolahan citra ya Mbak Retno ya. Seingat saya dulu tentang kematangan buah jeruk. Nah, nanti kita bisa diskusi banyak hari Jumat tentang itu. Mudah-mudahan Mbak Retno masih ingat TA-nya, karena saya juga masih ingat. Gitu ya. Oke, Pak. Nah, siap, nanti kita sharing lah. Oke. Nah, contoh seperti ini. Kenapa kok contohnya 0101? Segini, saya perlu pertegas dulu ya. Ada contoh di sini kotak-kotak. Wah, ya kotak-kotak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 36 kotak. Saya jelaskan dulu teman-teman. Ini adalah contoh nilai piksel. Jadi Anda membayangkan ini ada satu gambar. Kalau saya olah, ada gambar berwarna, saya rubah menjadi gambar keabuan atau grayscale. Kemudian saya rubah menjadi citra biner. Citra yang hitam putih. Itu ya. Kemudian saya cuplik. Nah, saya potong sebanyak 36 piksel saja. 36 contoh saja, nggak usah ratusan. Bingung malah nih. 36 piksel, nah inilah contohnya, bentuknya. Seperti yang ada di hadapan Anda. Nah, terus angka 0, angka 1 maksudnya apa? Angka 0 itu menunjukkan bahwa dia titik itu, piksel itu berwarna hitam. Sedangkan yang 1, titik itu berwarna putih. Itu. Sebenarnya bisa terbalik.
tergantung codingnya, bisa terbalik. Satu didefinisikan sebagai hitam juga boleh, tapi kita anggap bahwa yang nilai 1 putih, yang nilai 0 hitam. Nah, itu mungkin sekilas kalau kita agak jauh begini memandangnya, dia akan membentuk sebuah benda. Nah, apapun itu, intinya membentuk sebuah objek atau benda. Caranya begini. Bagaimana menghitung perimeter dan area untuk mendapatkan fitur bentuk. Kita langsung contoh ya. Nah, maka kalau perimeter itu kan boundary-nya, batasannya. Maka kita hitung yang berwarna putih, atau kalau di sini saya katakan bernilai 1. Nah, seperti itu, bernilai 1. Jadi coba dihitung piksel yang bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jumlah piksel bernilai 1 adalah 17. Maka P-nya, perimeternya adalah 17. Itu. Ya. Kemudian bagaimana kalau untuk area? Sekali lagi, kalau untuk area ini berkaitan dengan seluruh wilayah yang menjadi bagian dari si objek tersebut. Ya. Maka area yang ada di dalam angka 1, jadi kalau Anda lihat angka 1-nya, nah di dalam boundary angka 1 itu ada beberapa piksel yang bernilai 0. Tapi, sekali lagi, piksel yang bernilai 0 itu ada di dalam area yang dibatasi oleh angka-angka 1. Maka piksel tersebut dihitung. Kenapa kok dihitung? Kembali bahwa itu merupakan area dari objek tersebut. Gitu. Jadi angka 1-nya tadi 17, kemudian angka di dalamnya piksel yang dibatasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17 ditambah 8 jadi 25. Itu bedanya perimeter sama area. Kalau perimeter adalah batasannya yang disimbolkan dengan angka 1, kalau area seluruh wilayah yang mencakup dan dibatasi oleh angka 1. Jadi angka 0 pun kita hitung. Artinya 25. Itu. Mudah-mudahan bisa paham ya. Nanti kalau compactness, nah baru kita hitung. P kuadrat per A. Ya 17 kuadrat per 25. Yaitu sama dengan 11,56 sekian. Bagaimana circularity-nya? Apakah benda tersebut, objek tersebut mendekati nilai 0 atau nilai 1, nah, atau 1 lebih gitu ya, dan lain sebagainya, maka bisa pakai rumus 4pi kali area dibagi P kuadrat, sehingga ketemu 1, sekian. Berarti ini melebihi angka 1, dan ini kalau di dalam teorinya mendekati bentuk lingkaran, sebenarnya begitu. Karena kurva. Jadi ini karena potongan dari gambar ya, kita nggak bisa membayangkan. Tapi nanti kalau bisa dipraktekin dengan aplikasi jelas seperti itu. Kemudian ada lagi seperti ini. Nah ini contoh lainnya. Monggo nanti PPT-nya saya bagi. Ini ada lagi nih yang contoh-contoh perimeter ataupun yang lain. Di sana ada juga. Nah, ini contoh penjelasannya ya. Itu fitur bentuk. Ada banyak sekali jenisnya. Sorry, sebelum saya lanjut ke fitur yang lain, adakah dari teman-teman yang mau menanyakan soal fitur bentuk? Kita masih punya kesempatan untuk membahas terkait dengan fitur-fitur tekstur dan warna. Tapi kalau fitur tekstur dan warna ini lebih mudah untuk dipahami karena tidak terlalu banyak ya materinya. Silakan, bisa langsung aktifkan mikrofonnya, kemudian bertanya, gitu ya. Pak, saya izin tanya. Silakan Mas. Tadi kan ada compatibility sama yang bawah tadi yang rumusnya P
P kuadrat per A sama yang bawah tadi 4 pi per 4 pi A per P ya, kuadrat. ya Terus? di sana nilai pi-nya nanti berapa Pak? Kalau misalnya dimasukkan di program nanti kalau di Citra pi-nya. Nilai pi dari tersebut. Oh, karena mendekati ini jadi 3,14. Mendekati apa Pak? Maksudnya dalam artian mendekati apa? Lingkaran. 3,14. Rumusnya lingkaran. Pi-nya lingkaran, Mas. Di matematika 3,14, 22/7. Kan tadi mau mengukur apakah nilai tersebut itu, bentuk tersebut mendekati ini, mendekati bentuk lingkaran atau tidak. Seperti misalkan kalau dalam kasus tomat sama cabai, kalau cabai kan lebih lancip. Pasti nilai Ya. circularity-nya cabai lebih kecil daripada si tomat. Karena tomat lebih lengkung, gitu. Intinya begitu. Maka pi-nya pi lingkaran. Jadi 3,14 atau 22/7. Begitu, Mas. Oke, kalau misalnya pi-nya tadi antara 22/3 3,15, kemudian bagaimana kita mendefinisikan misalnya ini ini tadi cabai pakai yang pi 22/7, kemudian apa yang tomat ini pi-nya 3,15 itu gimana Pak cara membedakannya? Kan sama, Mas. 22/7 itu kalau dihitung 3,14. Oh. Jadi kalau 22 dibagi 7 kan 3,14 sekian. Sama saja. Gitu ya. Iya. Oh ya. Kan kalau Jadi misalnya di ambil salah satu matematika aja. kan kalau di matematika kan ada ketentuan itu Pak. Kalau misalnya kalau diameternya ini harus pakai pi-nya ini Oh gitu. gitu. Kalau Enggak, sebenarnya kalau Citra ini itu gimana? enggak, kalau Citra ya standar saja. Kita bisa pakai yang 3,14. Oh. Boleh. Baik Pak kalau itu. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, baik. Ada lagi yang lain tentang fitur bentuk? Ininya gini lah, karena ini matrikulasi ya. Kita harusnya kan perkuliahan ini bisa 1 semester sebenarnya ya. Mungkin nanti bisa dibaca ataupun nanti saya tambahkan beberapa contoh BKPM yang bisa untuk dibaca-baca. Nanti biasanya begini teman-teman. Kalau kita baru belajar teorinya gitu, itu cenderungnya memang tidak terlalu mudah untuk dipahami. Nah, tetapi saya katakan, dalam kasus ketika kita melakukan penelitian, kemarin gini, pada saat saya ditugaskan untuk mengajar tentang pengolahan citra digital di matrikulasi, salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh program studi adalah bahwasanya dengan matrikulasi ini, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sebelumnya tidak mendapatkan kuliah pengolahan citra di jenjang D3-nya, sebenarnya punya pandangan karena begini, topik pengolahan citra digital dan computer vision ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk skripsi. Nah, kalau zaman D3 dulu Anda tugas akhir, kalau sekarang skripsi. Jadi peluangnya sangat terbuka untuk menjadi topik penelitian seperti itu. Nah, bagi teman-teman nanti yang benar-benar minat, kita bisa diskusi lebih dalam, kita bisa diskusi lebih detail terkait bagaimana tekniknya sendiri untuk mendapatkan fitur tersebut. Yang kalau menurut saya review dari saya untuk hari ini sebenarnya lebih kepada Anda paham bahwa gambar digital itu ada beberapa kemungkinan fitur yang bisa diambil. Karena pada kasus tertentu, fitur yang diambil itu bisa kombinasi. Saya mau fitur bentuk ABC sama fitur tekstur begitu. Jadi tergantung pada kasusnya. Kita nggak bisa menjustifikasi ABC saja, nggak bisa karena beda benda, beda objek, semuanya akan berbeda pendekatan. Gitu. Ya. Saya lanjut, mumpung waktu kita masih ada biar nggak terlalu malam nanti ke fitur tekstur. Menariknya begini teman-teman. Bicara soal tekstur, pasti kita bicara soal indera peraba sebenarnya. Itu kalau kita meraba permukaan karpet, kasar. Kalau kita meraba permukaan dinding ataupun keramik, halus dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, ranah kita membicarakan pengolahan citra digital dan computer vision justru ada pada indera penglihatan. Loh, bagaimana mungkin tekstur itu bisa ditangkap dengan pengolahan citra? Nah, ini menarik.
Karena ya itu tadi harusnya tekstur kasar halus itu kan dirasakan dengan indera peraba. Tangan kita meraba permukaan benda dan lain sebagainya. Tapi kalau saya mau ambil contoh. Mungkin teman-teman di sini banyak yang mengerti sepak bola. Mungkin yang cowok-cowok penggemar sepak bola. Kalaupun yang cewek-cewek mungkin pernah lah, paling tidak pernah melihat. Mungkin ayahnya, kakaknya pernah melihat saat beliau-beliau nonton sepak bola. Coba Anda perhatikan, di sana ada satu tampilan kalau di luar negeri atau beberapa stadion di Indonesia, kalau di TV, padahal TV itu menampilkan gambar 2 dimensi ya, itu kita bisa melihat gambar lapangannya, rumputnya itu berbeda warna. Nah, lihat ya. Jadi ada rumput yang terlihat lebih terang dan ada rumput yang terlihat lebih gelap. Padahal kenyataannya kalau kita turun di lapangan tersebut, itu adalah kondisi di mana ketinggian rumput yang berbeda. Sehingga bisa dibentuk melingkar ataupun bar, garis-garis gitu. Jadi tinggi rendah gitu. Sehingga kelihatan bagus gitu, rumputnya tidak monoton. Nah, sebenarnya itu adalah menggambarkan bahwa gelap terang dan pattern-pattern lain, ya, motif-motif lain itu bisa menggambarkan sebuah tekstur. Intinya begitu. Bahwa tekstur itu bisa diidentifikasi secara visual, ininya gitu. Maka dalam teori di sini kita bisa menyebut adanya teknik untuk mengekstraksi fitur tekstur dari sebuah objek digital. Nah, menariknya di situ. Tapi ada beberapa catatan, tidak semua bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita lihat dulu pengertian tekstur adalah pola-pola yang terbentuk dari susunan piksel pada citra digital. Suatu permukaan dikatakan memiliki informasi tekstur bila luasannya diperbesar tanpa mengubah skala, sifat-sifat hasil perluasannya mempunyai kemiripan dengan asalnya. Kemudian syaratnya satu, adanya pola-pola primitif. Misalkan titik, garis lurus, garis lengkung, dan lain sebagainya. Ya, contoh, misalkan pakai namanya metric occurrence, moment invariant, dan lain sebagainya. Ada beberapa, ini ada istilah bahwa sifat-sifat subpolanya bisa berdasarkan keteraturan, kelinieran, kemudian frekuensinya, kerataannya, dan lain sebagainya. Ya, ada seperti ini, ada namanya mean, ada standar deviasi, ada skewness, smoothness, entropi, uniformity, dan seterusnya. Itu didapat dari mana? Nanti didapat dari contoh, misalkan yang mean. Mean adalah rata-rata. Kalau di dalam istilah matematika bisa disebut sebagai first moment. Di mana di situ adalah X rata-rata sama dengan 1/n sigma dari XI. I sama dengan 1 sampai N. Saya jelaskan satu persatu. XI sendiri adalah nilai setiap pixel. Nah, biasanya ini terjadi pada gambar yang sudah di grayscale. X itu ya nilai salah satunya. Misalkan R atau G atau B-nya silakan, sama kan. X itu adalah nilai pada pixel. I-nya pixel keberapa. Contoh, kita sedang ada di pixel 1,1. X-nya alamatnya 1, Y-nya 1. Maka nilainya berapa? 100. Nah, berarti XI itu adalah 100. Nanti I-nya berubah, ya berarti geser pixelnya, begitu saja. Terus dijumlah, disum, pakai simbol sigma. Jumlah semua kemudian dibagi sejumlah N. Jadi kalau kita mau merata-rata, ya seperti rumus Excel biasa ataupun rumus statistik biasa. Kalau saya punya 36 pixel, mean-nya gimana? Jumlahin semua 36 pixel, nilai pixelnya, kemudian dibagi 36. Begitu, jadi rata-rata. Gitu aja. Jadi kadang-kadang rumus ini kelihatan begitu jelimet karena kita nggak paham. Kalau dibaca, dipahami itu gampang. Seperti standar deviasi itu kan simpangan baku gitu ya. Cuma tinggal mengurangi X1 dengan X rata-rata. Itu gampang sekali. Nanti kalau nilai warnanya dan segala macam kita excelkan, kita nggak usah mumet-mumet teman-teman. Tinggal sama dengan std depth. Gitu sudah keluar sendiri, udah nggak usah ngitung satu persatu.
Seperti itu. Ya karena kadang kalau melihat rumus ini memang begitu menakutkan. Padahal tidak. Kalau kita pahami aman. Bagi yang suka matematika beruntung ya ketemu materi-materi begini. Kalau yang nggak suka beruntung juga karena harus suka jadinya begitu. Oke, ya seperti itu. Kemudian ada fitur warna. Ini fitur yang ketiga. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada red, green, blue, ada HIS dan seterusnya. Oke, sekilas sudah selesai untuk materinya. Saya akan membuka sesi pertanyaan, tapi izin nambahin dulu contoh. Contoh ya, contohnya begini. Nah, sudah tampil nggak ini apa namanya PPT saya? Sudah, Pak. Oke, ini adalah contoh screenshot salah satu penelitian saya dulu. Nah, ini gini kasusnya, cerita sedikit ya tentang kasus. Saya itu sedang membuat aplikasi yang namanya grading manggis. Ada istilah sortasi, ada istilah grading. Biasanya kalau sortasi itu digunakan untuk memisah satu, misalkan buah dengan kotoran, misalkan apa daun atau batang dan seterusnya. Atau mungkin memisahkan buah yang utuh dengan buah yang busuk, itu sortir biasanya. Tapi kalau grading itu biasanya buah-buah yang memang sudah layak jual, tapi kemudian kita kelompokkan. Nah, kita klasifikasi berdasarkan contoh. Kalau yang bagus-bagus memenuhi standar tertentu itu yang mau diekspor. Nah, itu grade A. Nah, itu namanya grading. Grade B itu untuk yang supermarket. Grade C mungkin yang kecil-kecil untuk yang pasar tradisional dan seterusnya. Paham ya maksudnya? Nah, ini kasus saya adalah pada manggis. Nah, saat itu gitu ya, dasarnya begini karena pada proses konvensional itu melihat manggis ini grade A, B, dan C salah satunya adalah keberagaman warna. Maka saya putuskan salah satu teknik yang saya ambil adalah ekstraksi ciri warna atau ekstraksi fitur warna. Gitu. Namun saya pakai channel HSI. Kalau Anda lihat di sebelah kanannya gambar manggis itu ada kolom HSI, Hue Saturation Intensity. Gitu. Caranya adalah ada rumus sendiri, nanti kita ambil nilai RGB-nya, kemudian kita konversi dengan rumus supaya jadi nilai HSI. Nah, maka kita Anda bisa lihat, ada beberapa titik sampling yang saya ambil, yang di kotain itu putih dengan garis terhubung, gitu ya. Itu ada sekitar sekian ribu titik, itu diambil nilainya. Nah, maka pixel 1 itu misalkan didapat hanya 2, S-nya 0,22 sekian, intensitinya 67 dan seterusnya. Gitu. Kemudian saya menghitung dengan tambahan fitur diameter. Nah, maka diameter itu kita ambil dengan melintang dari sisi kanan ke kiri yang ditandai dengan garis putus-putus. Nah, dari situ kemudian kita olah dengan rumus tertentu yang kemudian menghasilkan satu hasil nilai bahwa dia termasuk dalam mutu super atau mutu B atau mutu C dan seterusnya. Ini salah satu contoh. Nah, jadi kalau kalian bertanya pada diri kalian sendiri, jadi sebenarnya apa sih fitur itu dan bentuknya bagaimana? Jadi fitur itu bentuknya angka-angka seperti ini. Gitu. Gunanya untuk apa? Kita belajar fitur atau kita mendapatkan fitur, gunanya adalah untuk mencari ciri-ciri dari benda atau objek yang sedang kita teliti dalam kasus pengelolaan citra atau computer vision. Begitu teman-teman. Teorinya nggak usah banyak-banyak lah ya. Kita ngobrol singkat aja, review aja. Monggo, saya mungkin lebih senang menunggu tanya jawab. Sambil setelah ini saya mungkin minta tolong Mbak Intan. Nanti saya kirim materinya lewat Mbak Intan. Nanti monggo bisa di-share ke teman-teman dan dipelajari. Begitu teman-teman. Adakah pertanyaan? Monggo. Bisa lewat kolom chatting atau menghidupkan pertanyaan seperti yang tadi Mas pakai tadi gitu. Monggo, silakan. Pak, saya mau bertanya. Oke, monggo Mas Robi. Saya kan dulu pernah bantu teman ya. Kan ada itu Pak lomba kapal cerdas yang
deteksi gitu. bola. Terus? Nah, itu dulu saya kesulitannya itu kan bola itu posisinya mengapung di air gitu loh, Pak. Oh, Nah, itu terus? kan saya nyoba waktu itu pakai fitur hawk circle yang biasa itu, Pak. Oke. Nah, itu kesulitannya eh, itu apa? Nah, kalau pas posisi bola di atas air itu pantulan bolanya itu juga kedeteksi. Itu gimana, Betul, Pak? betul. Gini, jadi memang kalau dalam kasus lomba ini menarik sekali, pengalaman yang bagus. Memang kalau kasus lomba pastinya juri gitu atau orang yang membuat kasus membuat soal nggak mungkin begitu saja. Mungkin saya juga sharing pada saat saya menangani lomba robot pemadam api. Saya pernah juga riset menggunakan kamera. Ternyata sama. Ada masalah ketika saya mendeteksi api, yaitu apa? Bayangan apinya kedeteksi juga. Jadi apinya yang sebenarnya kecil, kena bayangan di belakangnya, jadi kedeteksinya besar. Nah, jadi gini Mas, pertama, apa yang bisa kita lakukan? Kalau teknik banyak Mas Robi, teknik itu banyak sekali. Jadi tidak hanya hop circle ataupun yang lain-lain banyak. Seperti yang tadi pun fitur bentuk juga bisa tadi yang dipakai. Namun, pertama, kadang kalau dalam kasus lomba, khususnya robotika dan seterusnya, kita kadang terbatas pada perangkat. Karena kalau saya bekerja pada PC, saya bisa pakai apapun, mau pakai bahkan PC itu kan ya performanya bisa tinggi ya. Jadi saya bisa pakai MATLAB bahkan softwarenya. Saya bisa ngoding sendiri pakai C#, frameworknya pakai OpenCV dan seterusnya bisa. Atau yang sekarang lagi populer pakai Python, ya bisa-bisa saja. Nah, pertanyaannya begini, kadang pada kasus lomba tertentu seperti di robot perahu atau robot apa dan sebagainya, kadang kita terbatas pada dimensi sehingga kemudian kita harus pakai mini PC. Nah, di situ mulai terjadi tantangan sebenarnya. Pertama kita harus melihat seberapa maksimal performa dari si mini PC kita, gitu loh intinya teman-teman. Jadi mini PC kita itu bisa bekerja sebagai seberat apa? Kalau bisa kita coding pakai MATLAB atau mungkin pakai OpenCV, ya nggak apa-apa. Pakai C# itu bisa, itu ringan aplikasinya. Jadi itu dulu yang pertama. Kedua, ketika kita sudah menentukan perangkat keras maupun software yang kita pakai, maka kita bisa menentukan teknik-teknik yang kita pakai juga. Contoh sampai fitur bentuk tadi. Kembali ke kasusnya, ketika ada sebuah bola, saya bisa membayangkan betul ada bola di dalam air. Maka pertanyaannya, bisa nggak kita pakai fitur bentuk lingkaran? Saya jawab susah. Akan susah sekali. Kenapa? Pertama, yang terjadi adalah bentuk bolanya ketika di dalam air itu tidak sempurna lingkaran. Karena bola yang ada di permukaan air itu pasti akan berkurang, tidak seperti lingkaran sempurna. Itu pasti di dalam deteksinya akan menyebabkan permasalahan. Yang kedua, tadi pantulan bentuk bola sendiri di air itu menyebabkan distorsi bentuk juga. Maka kalau saya sekarang biasanya melihat dulu Mas dari environment-nya. Pertanyaannya, ada nggak benda dengan warna yang sama dengan si bola? Itu di area lombanya, di kasusnya. Itu Mas Robi. Kadang kita harus berpikir secara sederhana juga. Maksud saya gini, kalau ternyata bolanya berwarna jingga atau orange, dan satu-satunya benda yang berwarna orange di area lapangan lomba, entah air ataupun apapun, maka sebenarnya kita nggak usah repot-repot pakai bentuk. Kita bisa mendeteksinya dengan fitur warna, seperti itu. Gitu. Ataupun kalau misalkan tetap mau menggunakan bentuk dan warna, boleh juga, perpaduan juga. Nah, sekali lagi tapi ngodingnya. Karena nanti gini, kalau kita pakai OpenCV, pakai C# dan segala macam, nanti perlu lagi yang namanya user interface untuk bridging atau menjembatani ke coding mikronya. Itu juga kendalanya. Jadi diskusinya agak kompleks karena kasusnya sudah bagus ini. Ini masalah robotika. Di mana robotika itu ada hardware, ada mekanik, ada software. Begitu. Itu harus dijadiin riset, Mas. Diangkat lagi aja dari skripsinya sampai Mas. Bagus kalau alatnya masih ada.
Iya, akhirnya waktu itu saya itu Pak, apa, eh, saya kombinasikan sama yang deteksi kontur itu Oh, kan bisa deteksi kontur. Boleh. kontur juga. Akhirnya saya Oke. kombinasikan sama itu yang Circle Hawk itu. Tapi kalau sekarang, waktu itu kira-kira sampai berapa persen keberhasilannya akhirnya? Saya nggak lanjut bantu lagi waktu itu Pak. Soalnya Oh, gitu. eh, itu kan deteksi juga warna bolanya Oh, harus yang merah di dikombinasi. kanan, kalau nggak salah yang hijau itu sebelah kiri. Deteksinya kayak gitu waktu itu. Ayo wes, semangat. Di 4 ini nanti skripsinya bikin gitu-gitu. Ya nggak harus robot air, bisa pakai robot beroda bisa. Menarik itu. Bisa Iya waktu ngejar itu. robot yang bergerak kan boleh. Apa bola yang bergerak kan bisa. Gitu. Oke lah, tapi menarik ya. Intinya nanti gini teman-teman. Kalau dalam kasus yang kompleks seperti Mas Robi, kita bisa menggunakan multi teknik. Nah, jadi kombinasi adalah beberapa teknik seperti itu. Dari yang lain, wah kayak dari diskusi dari Mas Robi bagus sekali. Dari yang lain ada pertanyaan? Sorry, mungkin saya cenderung teman-teman yang dari MIF yang belum pernah mendapatkan materi tentang pengolahan citra, ada pertanyaan? Mungkin masih bingung atau ada yang harus dijelaskan? Belum ada, Kayaknya, Pak. kalau oke, terima kasih Mas Afi. Sedikit sebelum saya tutup, sebenarnya gampang Mas. Contoh-contoh computer vision itu sudah banyak di lingkungan kita kerja atau lingkungan kampus kita sudah banyak. Plus di film-film juga sudah banyak. Seperti contohnya misalkan di kantor itu ada presensi dengan fingerprint. Kok bisa sih mengenali ini sidik jarinya si A sama si B gitu. Karena di sana ada proses satu inisialisasi. Jadi di awal-awal si karyawan direkam dulu semua sidik jarinya, kemudian ada yang namanya teknik pengenalan sidik jari. Itu ada contohnya, saya punya presentasinya. Presentasinya. Kemudian ada istilah untuk template matching. Jadi nanti ketika rekaman sidik jari sudah ada di database, kemudian di hari-hari kerja pegawainya datang untuk absen, ya maka gambar yang barusan di-scan dengan yang ada di database dicocokkan. Nanti mana yang paling tinggi kecocokannya, nah itu berarti sidik jarinya si A, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada juga kalau di film sering saya lihat, kalau di sistem keamanan pakai deteksi wajah, deteksi retina mata, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin teman-teman perlu sedikit membuka pelajaran biologi bahwa tekstur dari retina mata ataupun pattern dari retina mata manusia itu lebih unik lagi daripada sidik jari. Kalau sidik jari katanya bisa dipalsukan dengan teknik-teknik tertentu. Ada yang pakai lilin dan lain sebagainya, tapi saya belum pernah mencoba. Tapi kalau retina mata susah, mata mau dikloning dan lain sebagainya agak susah. Makanya kemudian muncul lagi sistem keamanan yang jauh lebih canggih. Mungkin ke depan perlu ada sistem keamanan berangkas pakai DNA, jadi setiap kali mau buka berangkas harus coblos darah dan seterusnya, nggak tahu. Tapi akhirnya makin ke depan tingkat keamanan makin perlu yang tinggi. Jadi sekali lagi saya katakan, satu lagi, kalau Anda punya smartphone, nah, sadar atau tidak sadar, kalau kalian aktifkan mode kamera, itu kan ada banyak kamera HP yang sekarang bisa mendeteksi. Tiba-tiba kita foto bersama-sama, terus wajah kita dikotai, gitu. Wajah teman kita dikotai, gitu. Artinya sebenarnya di dalam aplikasi kamera itu sudah dilengkapi dengan face recognition atau face detector. Jadi satu aplikasi untuk mendeteksi wajah. Nah, besok dicoba foto berlima, ada nggak teman kita yang tidak terdeteksi? Ya, kalau tidak terdeteksi, ya nggak tahu. Mungkin perlu dipertanyakan apakah wajahnya kenapa tidak terdeteksi dan lain sebagainya. Gitu ya. Saya mau guyon malu halus, takut ada yang takut, gitu ya. Kan nggak enak. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Demikian Kalau mungkin. lambaikan tangan itu Pak, itu juga sama nggak Pak? Kayaknya kan lambaikan tangan bisa mutu bareng. Oke. Ada lagi lebih advance kalau di computer vision itu yang namanya deteksi gerakan atau motion detection. Begitu. Karena pada kasus lambaian tangan begini, itu ada dua konsep sebenarnya Mas. Pertama, bisa nggak
Mungkin nanti dicoba. Bisa nggak kalau saya geleng-geleng? Aplikasinya berjalan kalau yang bergerak itu wajah saya. Nggak bisa. Berarti sebelum motion detection itu ada yang namanya object detection-nya. Jadi harus dibedakan dulu mana, contoh itu di belakang saya ada buffet, ada gorden, ada pintu, ke sini ada wajah saya. Dia bisa mendeteksi dulu mana tangan, baru setelah dia menemukan tangan, itu kemudian motion detection. Ketika tangan dideteksi bergerak, maka aplikasinya aktif, seperti foto dan seterusnya. Kata kunci, kenapa motion bisa dideteksi, itu sebenarnya gini. Kalau sudah bicara motion detection, itu bukan lagi pada ranahnya citra 2 dimensi, tapi sudah bicara soal video. Jadi ini sudah bicara soal frame. Nah, jadi nanti gini, cara deteksinya. Kenapa bisa motion detection? Karena setiap sepersekian second itu dilihat, adakah perubahan posisi. Gitu. Misalkan ini ada benda ini ada objek jari satu. Pertama di sini, maka dideteksi. Detik kesekian, dia orientasinya X-nya berapa, Y-nya berapa. Sorry, X itu yang datar ya, Y-nya yang atas. Ini titik pusatnya objek ini ada di mana? X-nya berapa, Y-nya berapa. Terus mungkin 0, sekian detik lagi, kalau dia berubah lagi, dia berarti bergerak. Definisi bergerak kan begitu. Nah, itu masuk dalam motion detection. Itu sudah ada aplikasinya di webcam, di CCTV, ada juga di lampu taman, lampu kamar mandi. Jadi kalau ada gerakan dia akan hidup. Sehingga sekarang dijual ada yang namanya motion sensor. Tapi kalau motion sensor itu tidak pakai kamera. Jadi pakai sinyal yang lain, sinyal gerak yang lain. Tapi ada juga yang motion detection pakai kamera. Nah, seperti itu, Mas. Ada lagi yang lain? Kayak ini, deteksi kecepatan kendaraan sama, hampir sama. Jadi dari frame 1 ke frame berikutnya berapa selisih waktunya? Nah, itu bisa mendeteksi kecepatan. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengendarai roda 4 di tol, itu ada kalanya kan, ada polisi yang ngeker gitu kan, pakai alat. Nah, untuk mendeteksi kecepatan apakah melebihi batas atau tidak, seperti itu. Itu ada yang versi kamera, ada juga motion detection. Begitu Mas Afi. Yang lain ada pertanyaan? Deteksi suhu badan menggunakan kamera, Pak? G. Bisa ya, kan, G? Bisa, tapi itu kemudian berkaitan dengan jenis perangkatnya, Mas. Jenis perangkatnya artinya gini, kita nggak bisa pakai sembarang kamera. Karena yang pertanyaannya begini, sebenarnya kalau kita lihat pada proses deteksi suhu badan itu kan yang dipakai adalah kamera termal. Kamera dengan tangkapan frekuensi tertentu yang bisa menangkap ini, kayak ibaratnya aura dari tubuh kita. Begitu suhunya tinggi, maka aura yang ditangkap berwarna merah. Pada coding back-end-nya di belakang si kamera itu mendeteksi warnanya nantinya. Jadi kamera ini mengcapture pada level frekuensi tertentu sama kayak gini Mas Afi. Sama kayak kamera yang digunakan untuk X-ray. Nah, apakah rongsen tulang atau gigi? Itu kan sebenarnya panjang gelombangnya yang berbeda dengan kamera biasa. Makanya tidak boleh sembarangan orang dikit-dikit rongsen. Bisa merusak sel. Jadi sebenarnya tinggal tergantung alat. Alat yang Anda pakai kamera jenis apa yang sampai bisa nembus apa. Ini yang gitu. Kamera X-ray ya udah berarti sampai tulang yang bisa dilihat. Bahkan yang teknologi kesehatan sekarang sampai MRI. Jadi serat-serat saraf itu sampai terlihat. Nah, jadi kemudian begini, prosesnya kalau di PCD dan computer vision itu apapun selama secara visual bisa dideteksi, bisa dilakukan. Tapi kemudian kaitannya sama jenis kameranya dan perangkat yang kita butuhkan. Gitu. Jadi kalau kamera kita bisa kamera yang tembus pandang sampai kepada tulang, ya kita bisa deteksi tulang. Jangankan hanya suhu tubuh dan seterusnya. Bahkan ada juga kamera yang untuk mendeteksi ngantuk. Nah, jadi harus ada definisi dulu di awal.
Nih mata normal segini, ya. Mungkin mata saya nggak terlalu belok. Nanti kalau ngantuk mungkin segini. Kalau kelilipan mungkin gini dan seterusnya. Itu bisa digunakan. Itu Mas Safi. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Oke. Berarti motion capture itu juga bisa dijadikan acuan ya Pak, sebagai maksudnya kita membuat yaitu apa animasi 3 dimensi itu kan, misalnya Yap. kita butuh bantuan wajah atau apa, berarti kan kita bisa menggunakan data Betul. itu ya Pak. Yap. Terima kasih Mas Egi. Saya teringat sama satu game yang mungkin populer. Wah, game apa? Misalkan kayak Mobile Legends, kemudian game sepak bola, game-game olahraga. Kalau kita lihat bahkan game-game yang ada di PC ataupun yang ada di smartphone itu kan, kalau bahasa kita orang-orang awam itu kan gerakannya kok luas sekali. Nendang, gerakannya begini. Itu sebenarnya bukan digambar lagi. Bukan dianimasikan satu persatu pakai tablet dan segala macam. Karena terlalu capek bakalan. Satu orang gerakannya begini begitu. Itu yang terjadi apa? Pakai motion capture. Jadi mungkin kapan-kapan kita bisa sharing gitu. Ada satu konsep yang melekat di VR dan lain sebagainya misalnya. Itu ada satu model manusia dipakein suit khusus. Jadi kayak jaket ketat begitu. Kemudian ditempeli ini apa namanya sensor-sensor motion. Biasanya di beberapa sendi. Nah, setiap gerakan itu nanti kemudian pakai software tertentu kita rekam. Nah, kemudian gerakan itu nanti kita tempelkan ke model 3 dimensi yang rigid. Ya, jadi yang ada apa namanya bentuk tulang-tulangnya, sendi-sendinya gitu. Sehingga nanti gerakan dari model 3 dimensi yang ada dalam game, ada dalam aplikasi-aplikasi itu akan mengikuti dari gerakan si sensor-sensor yang ditangkap dan diperankan oleh model manusia tadi. Sekarang modelnya begitu. Ya, itu berlaku untuk di film-film animasi. Tapi itu sudah kalau itu ranahnya di atasnya lagi. Bukan lagi masuk di pengolahan citra digital. Tapi itu sudah gabungan antara machine learning dan computer vision. Sudah di atasnya lagi itu nanti. Karena ada 3D modeling itu nanti biasanya untuk VR, AR dan seterusnya itu. Seperti itu. Menarik ya. Mungkin alhamdulillah kalau saya lihat, saya kan nggak ngajar regulernya kalian ya. Jadi kalau saya lihat di sini PAJTIV itu ada banyak, ada sekitar 20-an orang. Mudah-mudahan. Nah, setelah matrikulasi ini ada yang berminat untuk mengerjakan skripsinya di bidang computer vision. Nah, dengan senang hati saya akan bisa membantu atau membimbing. Kalau berminat saya bimbing. Mungkin Mbak Retno mau lanjutkan TA-nya dulu. Berbasis mobile boleh. Karena sekarang dengan bahasa pemrograman Python itu ada banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan aplikasi. Gitu. Ada pertanyaan dari yang lain? Cukup? Oke, sudah jam 8, kurang sedikit. Alhamdulillah ya, kita bisa mengakhiri tepat waktu. Harusnya jadwalnya jam 18 sampai 20. Tapi tadi mulainya molor, tapi berakhirnya bisa tepat waktu. Kita ketemu lagi besok teman-teman dengan topik yang berbeda. Ini lebih dalam lagi karena besok kita akan membahas tentang filter. Oh, kalau ngomongin filter kan teman-teman yang pakai aplikasi banyak sekali ya. Filter. Filter apa itu? Bagaimana cara kerjanya? Jadi intinya di dalam pengolahan citra digital dan computer vision, kita bukan hanya belajar bagaimana menggunakan aplikasi yang ada di HP-HP kita, tapi kita belajar bagaimana membuat teknologi yang seperti itu. Ya. Sampai ada sebuah anekdot mengatakan bahwa obat jerawat paling cepat mujarab itu ya Photoshop. Gitu ya. Nah, jadi satu kali edit sudah selesai. Gitu. Nanti itu pakai filter. Di aplikasi seperti Corel, seperti Photoshop itu ada namanya filter. Bagaimana itu dibuat? Nah, besok kita pelajari. Habis kuliah kita, kalian bukan cuma sebagai orang yang bisa menggunakan Photoshop, tapi harusnya bisa membuat aplikasi semacam Photoshop. Begitu harusnya cita-citanya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf jika tadi terlambat karena ada sesuatu hal yang penting. Kalau ada diskusi yang lain boleh dilanjut besok nggak apa-apa ya kalau nggak.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari saya ada kekurangan. Terutama kalau ciri saya memang ngomongnya agak cepat. Mudah-mudahan masih bisa diikuti dengan baik. Untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.